Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan dari Universitas Madasakti Bekasi, jurusan Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN tentang argumen relevansi Pancasila pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Apakah pembangunannya sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila? Sebelumnya saya kecilkan dulu paskennya. Oke, langsung saja. Relevansi Pancasila pembangunan, atau sering kita sebut Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pembangunan yang sesuai dengan Pancasila yaitu pembangunan yang tidak boleh pragmatis. Maksudnya pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Yang kedua, tidak boleh bersifat ideologis. Artinya secara mutlak melayani ideologis tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Pembangunannya harus menghormati HAM. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa, dan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka, dan juga diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, artinya mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, yaitu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, mementingkan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, nilai-nilai sosial demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Poin-poinnya ada: tidak satu pun suku, bangsa, atau golongan sosial di Indonesia yang tidak mengenal Tuhan. Terus, nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara tanpa membedakan golongannya. Nilai budaya menjadi kebulatan tekad masyarakat untuk mempersatukan diri. Nilai budaya yang luas kesabarannya untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Dan yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Hukum yang dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan silsilah Pancasila. Dan ada juga sebuah konstitusi membuat materi-materi konstitusi, yaitu adanya perlindungan HAM, hak asasi manusia, adanya susunan ketatanegaraan negara yang berjasa, dan juga adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan. Oke, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.